penangkapannya dalam sidang kasus suap pajak adalah sebuah kesengajaan yang direncanakan jaksa KPK. Fahri menduga penyebutan namanya berkaitan dengan sikapnya yang sering mengkritik KPK dalam kasus EKTP. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan penyebutan namanya dalam sidang kasus suap pajak bukan sebuah insiden. Menurut Fahri, penyebutan namanya adalah kesengajaan yang direncanakan oleh jaksa KPK. Data tentang Fahri sudah dicari-cari sejak November tahun lalu dan KPK menggunakan persidangan untuk menyerangnya. Rupanya KPK tidak melihat penyebutan nama saya dan Pak Fadli itu semacam insiden, tapi justru itu semacam direncanakan gitu. Karena file tentang saya itu kan sudah ditemukan tanggal 4 November, artinya November, Desember, Januari, Februari, Maret itu sudah 5 bulan. Harusnya kan mereka udah tahu ini masalah apa gitu. Nah, dan itu soal pajak ya, harusnya itu dirahasiakan, ditutup begitu ya. Tapi kemudian rupanya setelah muncul di pengadilan, ya kebetulan kita lagi gencar begitu mendiskusikan dan kritik saya kepada KPK ya beberapa hari belakangan ini gitu, terkait pembelokan di dalam isu iktp ya. Lalu KPK menggunakan persidangan itu justru untuk menyerang. Nama Fahri Hamzah muncul dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Senin lalu tentang kasus suap pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Jaksa KPK Muhammad Takdir Suhan menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan WhatsApp antara mantan Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno dan Ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Mantan Kasubdit Penegakan Hukum Ditjen Pajak yang kini menjadi terdakwa suap kasus suap pajak Handang Soekarno ternyata juga menangani penanganan pajak beberapa politisi serta artis Syahrini. Sidang kasus suap Direktorat Jenderal Pajak dengan terdakwa Raja Mohananer yang digelar Senin kemarin menyita perhatian publik. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi itu, muncul sejumlah nama politisi, anggota dewan, pengacara, hingga penyanyi ibu kota yang disebut dalam persidangan. Dalam keterangan saksi yang juga terdakwa, Handang Soekarno terkuak sejumlah barang bukti yang dipaparkan jaksa dalam persidangan. Handang sebelum tertangkap menjabat sebagai Direktorat Penegak Hukum Ditjen Pajak. Barang bukti berupa dokumen dan percakapan aplikasi WhatsApp antara Handang dan Ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan. Dalam barang bukti tersebut terdapat nama dua wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Egy Sujana. Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang. Nama artis terkenal di tanah air, Syahrini, juga disebut dalam persidangan ini. Nama Syahrini muncul dalam berita acara pemeriksaan atau BAP milik Raja Mohananer yang dibacakan jaksa penuntut umum. Nota tersebut mengenai pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dibayarkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan pengacara Egy Sujana mengaku tidak memiliki masalah pajak selama ini, sehingga mereka mengaku bingung setelah nama mereka disebut dalam persidangan itu. Kalau betul saya disebut namanya, kan minimal ada pemberitahuan ke saya dong bahwa saya ini belum bayar pajak, sekian. Nah sampai detik ini nggak pernah tuh saya dapat surat dari pajak itu. Ada upaya untuk mencari-cari kesalahan pajak, tetapi saya tidak pernah ada urusan soal itu. Soal pajak saya bayar pajak dengan rutin, saya juga ikut tax amnesty, jadi saya kira nggak ada urusan, nggak ada masalah. Dan saya juga tidak kenal mereka. Raja Mohanan merupakan Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia yang didakwa memberikan suap kepada Handang Soekarno, Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Keduanya ditangkap KPK pada 21 November 2016 dengan bukti uang dolar Amerika Serikat senilai 1,99 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan.
Bogor. Kita akan menuju ke sana, sudah ada rekan kami Denny Swastika. Denny, seperti apa kira-kira mediasi ataupun perdamaian dilakukan di sana, Denny? Sudah adakah jalan keluar yang bisa disepakati, Denny? Iya, baik Tisa dan juga pemirsa, kondisi terkini di tempat kami mengabarkan. Jika kita pantau dulu kondisi suasana, tepatnya di depan Balai Kota Bogor ini, jika kita pantau, ini berbanding terbalik jika kita lihat pada saat tadi ketika sore hari, maupun ketika mulai memasuki maghrib, di mana jika kita tadi pantau memang ada beberapa massa khususnya di belakang saya saat ini yang pada saat tadi melakukan aksi untuk mengawal langsung bagaimanakah proses ataupun mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemkot beserta dengan organda maupun angkutan umum konvensional beserta dengan angkutan umum berbasis aplikasi online yang tadi sempat dilakukan. Namun khususnya untuk memasuki pukul sekitar kurang lebih 20.15 ini, dari beberapa masa pun sudah mulai membubarkan diri, bahkan cenderung jika kita lihat sudah mulai sepi khususnya di belakang tempat saya mengabarkan saat ini. Namun dari beberapa aparat kepolisian maupun dari aparat TNI masih terus berjaga, hal ini dikarenakan jika nantinya dikhawatirkan memang masih ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Dan baru saja juga tadi kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu, tadi pun dari rapat yang sudah dilaksanakan antara dari pihak Pemkot maupun dengan beserta pihak-pihak terkait berkenaan dengan adanya gesekan antara baik dari angkutan berbasis aplikasi online maupun dengan angkutan yang konvensional, tadi sudah menimbulkan ataupun menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu diantaranya tadi kami sempat menanyakan langsung dengan Wali Kota Bogor yaitu Bima Arya yang mengatakan bahwa kondisi terkini khususnya di Kota Bogor sudah kondusif dan dari beberapa pihak pun sudah mulai berdamai, tidak ada lagi hal-hal ataupun aksi-aksi lanjutan berkenaan dengan adanya gesekan yang terjadi antara pihak dari angkutan umum berbasis aplikasi online maupun dari pihak angkutan umum konvensional. Dan tadi pun sempat juga dibahas juga ada nantinya akan beberapa teknis atau mekanisme yang akan disepakati oleh pihak pemerintah kota maupun dengan dinas perhubungan, dengan organda angkutan umum berbasis aplikasi online maupun angkutan umum konvensional yang nantinya akan diatur lebih lanjut teknisnya, apakah nantinya akan dilarikan ke Perda ataukah nanti ke peraturan-peraturan lainnya yang untuk memayungi dari kedua belah pihak agar nantinya tidak ada lagi seteru ataupun akan adanya peraturan yang jelas khususnya untuk bagaimana mekanisme nantinya dalam menjalankan aktivitasnya secara normal. Dan selain itu juga tadi pun dari pihak Pemkot pun mengatakan bahwa menghimbau juga kepada seluruh angkutan umum yang konvensional agar kembali dapat melaksanakan ataupun aktivitasnya kembali secara normal, tidak ada lagi aksi-aksi mogok yang sempat terjadi pada saat beberapa hari yang lalu khususnya di Kota Bogor ini. Namun dari pihak pemerintah kota juga tadi sudah mengatakan juga sudah menyiapkan beberapa antisipasi seperti diantaranya jika memang nantinya ketika ada aksi mogok lagi ataupun ada lagi beberapa kendaraan-kendaraan yang belum lagi beroperasi, maka dari pihak pun sudah menyiapkan beberapa mobil-mobil yang disediakan untuk mengangkut beberapa masyarakat ataupun warga khususnya untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Namun berdasarkan pantauan kami juga, Tisa, jika kita pantau dari tadi siang hari khususnya menuju ke malam hari ini, aktivitas khususnya untuk beberapa kendaraan-kendaraan angkutan umum konvensional sendiri sudah mulai kembali berjalan normal, meskipun memang ini hanya baru sekitar 70 atau 80%, belum sepenuhnya. Halnya dikarenakan memang dari beberapa para khususnya pihak-pihak dari angkutan umum konvensional ini masih menunggu bagaimanakah hasil nanti yang sudah tadi disepakati oleh pemerintah kota baik dengan organda maupun dengan angkutan umum dengan berbasis aplikasi online, begitu kesepakatannya seperti apa. Dan tadi pun juga kami sempat berbicara lagi langsung dengan beberapa pihak-pihak lainnya, seperti diantaranya tadi kami sempat berbicara dengan Kapolresta Kota Bogor yaitu Kombes Ulung Sampurnajaya yang mengatakan bahwa kondisi terkini dijamin aman, tidak ada masalah. Selain itu juga dari pihak kepolisian, TNI, semuanya akan siap jika mengamankan dan menjamin tidak akan adanya lagi aksi-aksi anarkis khususnya yang terjadi di Kota Bogor. Dan dari seluruh Pemkot maupun dari seluruh aparat keamanan pun akan terus berkoordinasi baik dari pemerintah kota maupun dari pemerintah Kabupaten Bogor khususnya untuk terus memantau bagaimanakah proses nantinya mekanisme dalam pengaturan lebih lanjut antara dari dua
perusahaan, khususnya baik dari angkutan umum konvensional maupun dari angkutan umum berbasis aplikasi online. Dan kondisi terkini pun jika kita pantau lagi, memang dari beberapa aparatur masih berjaga-jaga. Hal ini jika dikhawatirkan memang adanya lagi hal-hal yang tidak ingin. Namun sejauh ini jika kita pantau, semua sudah berjalan kondusif tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di tempat kami mengabarkan saat ini. Kami kembalikan ke Anda, Tisa, di Jakarta. Baik, terima kasih Denny Swastika. Kita harapkan memang situasi ataupun kondisi di sana semakin kondusif. Makin malam kabarnya kata Denny tadi sana semakin kondusif, dan semoga kedua belah pihak yang saling bisa kita katakan seperti bertikai ini, pemirsa, ini bisa segera berdamai dan tidak ada korban-korban yang jatuh akibat peristiwa ini, pemirsa. Pemirsa, berbicara mengenai pasang surut kendaraan